Ketika kita mau keluar, artinya kita mau jauh, tapi Tuhan tahu ini anakku. Tuhan ajar kita. Tuhan memberikan waktu untuk memproses kita. Jadi ketika kita respon itu, bukan jadi kita menyalahkan Tuhan, tetapi kita berkata bahwasanya ini adalah kasih karunia, dan Tuhan tidak terlalu pendek tangannya. Tuhan tidak terlalu terlambat untuk menolong kita. Yang perlu adalah ketika kita merespon sesuatu itu dengan mengucap syukur. Karena Tuhan sudah bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika memang keadaan lagi sulit, kita nggak mengucap syukur pastinya secara manusia. Tapi ketika kita sudah memahami firman Tuhan, di dalam kesengsaraan pun, di dalam kesakitan pun, ketika kita sudah mengucap syukur, Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Karena ingat, peperangan kita itu di dalam roh dan kebenaran. Memang tidak bisa dilihat secara mata, tetapi melalui iman kita bisa rasakan. Dan ketika kita mengalami masalah, kita tetap mengucap syukur. Kita tidak keluar dari Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus yang kita muliakan, Tuhan Yesus yang kita menangkan, dan Tuhan Yesus tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Sekalipun, kalaupun itu terjadi tergeletak ya, ingat waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego mau dimasukkan ke dalam dapur api, mereka mengatakan, sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami, kami tetap memilih Dia. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menolong. Jadi kalau iman kita levelnya udah seperti mereka, pastinya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, nama Bapa kita yang dipermuliakan. Jadi ketika kita memang merespon semuanya dengan baik, nama Tuhanlah yang kita permuliakan. Satu lagi di sini poinnya, ingat, setan itu sudah menguasai kita, pikiran kita terutama. Jadi kita harus undang Tuhan. Tuhan juga harus dekat, karena kalau setan udah di dalam pikiran kita, Tuhan pun harus di dalam pikiran kita. Karena Tuhan dan setanlah yang berperang, bukan kita. Kalau kita berperang dengan setan, kita udah lama KO. Tapi ketika Yesus datang menolong kita, kita bisa mengalahkan setan. Bahkan kita lebih berkuasa atas setan itu. Jadi inilah doa dan harapan kita. Mungkin kalian mempunyai tanggapan yang lain atau sebagainya, kalian silakan komen. Aku bisa belajar dari kalian. Satu hal lagi, seperti aku ingatkan, setan itu sangat dekat dengan kita. Jadi untuk mengalahkan dia, kita butuh Tuhan. Jangan pernah keluar dari Tuhan. Selalu undang Dia, karena Dia yang bisa mengalahkan setan. Karena Dia yang bisa memberikan kekuatan buat kita untuk mengalahkan setan itu. Selalu undang Tuhan, karena Dia yang bisa mengalahkan setan itu. Kita nggak bisa, kita nggak mampu. Jadi inilah doa dan harapan kita.